Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita Risalatul Mu'awanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih melanjutkan wirid-wirid yang harusnya ada pada setiap umat Islam, yang termasuk di dalamnya adalah wirid sholat ya. Jadi sholat dijadikan sebagai wirid. Artinya wirid itu sesuatu yang dilakukan secara kontinu dan memang itu sudah dijadikan sebuah kebiasaan yang istiqomah, maka itu disebut wirid. Nah, yaitu sholat malam kemarin. Wa fi ba'di kutubillahil munazzalah, dan di sebagian kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah, maksudnya kitab dulu sebelum Al-Quran, yang disebutkan kadzaba, sungguh sudah bohong. Siapa? Man, seseorang, yadda'i, yang mengaku. Siapa? Man, mahabbati, dia ngaku cinta kepadaku, kata Allah. Ini firman Allah ya. Wa idza janna, akan tetapi ketika malam itu, wa idza janna lailu, ketika malam itu sudah mulai petang, sudah gelap, nama anni, dia pun seiring dengan gelapnya malam dia pun tidur melupakan diriku. Ini kata Allah. Jadi bohong kalau dia mengaku cinta Allah tapi kok malamnya dipakai buat tidur semuanya. Nah ini bilangnya cinta Allah gitu, tapi malamnya tidur. Ini tersinggung juga ini. Kenapa alasannya? Alaisa kullu muhibbin, bukankah setiap orang yang mencintai, yuhibbu, dia akan mencintai al-kholwata, kholwah, menyendiri, bihabibihi, dengan kekasihnya. Biasa mojok sendiri itu kan kalau orang ya biasa kalau di sini juga banyak juga ya ternyata ya. Saya kira cuma di Indonesia. Di Indonesia itu kalau ada taman, ada apa, udah dipakai buat mojok berdua. Nah, ini tapi objeknya beda. Kalau ini objeknya Allah. Kalau mengaku cinta Allah berarti dia harus menyendiri, ada waktu tersendiri buat menyendiri berdua dengan Allah gitu. Nah, dan itu waktunya malam. Nah, kalau yagan ya, kalau yagan berarti dia menggunakan wirid yang pakai zikir. Nah, bukan sholat wiridnya. Nah, zikir itu kan menyebut nama Allah. Nah, itu bagian dari cinta kepada Allah juga dengan zikir. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat tidak melakukan wirid atau mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun caranya. Sholat nggak bisa, ya zikir. Sambil ngapain, zikir. Atau kalau mungkin kerjanya mungkin ngitung apa gitu, atau ngepres itu ya. Itu malah justru bisa dihitung itu zikirnya. Mungkin targetnya sehari 1000, berarti zikirnya subhanallah. Wah, itu udah iya. Subhanallah gitu ya. Iya. Nah itu
Itu kalau orang-orang tasawuf itu kan seperti itu. Jadi orang-orang tasawuf itu hatinya nggak pernah lepas dari zikir meskipun mulutnya berhenti. Nah, jadi zikir selalu. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu kan ceritanya pernah bajunya sobek, dijahitlah baju itu. Tapi ketika sudah selesai dijahit, dia istighfar, dirobek kembali itu bajunya. Kenapa? Karena ketika menjahit baju tadi saya terlalu konsentrasi sehingga melupakan zikir kepada Allah, seperti itu. Nah, itu orang-orang tasawuf seperti itu. Jadi zikir itu bagian dari wirid. Nanti ada bagian wirid yang bentuknya zikir. Nah, wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabruti rahimahullah. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabruti pernah mengatakan, jumi'al khairu kulluhu fil lail. Kebaikan, semua bentuk kebaikan itu dikumpulkan berada pada malam hari. Dilanjutkan, wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail. Dan seorang wali itu tidak pernah merintis kewaliannya. Jadi wali itu ada prosesnya, nggak tahu-tahu jadi wali gitu, enggak. Ada prosesnya, ada proses munajatnya, ada proses riyadhahnya. Nah, maka rintisan wali itu bisa dirintis pada malam hari. Nah, pada malam hari. Jadi gimana malam hari dia langsung menggedor pintu Allah, bukan hanya mengetuk tapi digedor gitu. Ya, kenapa? Ya karena malam itu tadi sebuah kebaikan apapun bentuknya itu pada malam hari. Nah, ya banyak hal ya, mungkin seimbang sebenarnya. Makanya kadang malam hari juga banyak juga kejahatan juga dilakukan pada malam hari. Ya karena sepi, karena sunyi. Nah, tapi kebalikannya, sebenarnya jauh lebih banyak kebaikannya yang ada di malam hari itu. Kalau mungkin orang melakukan keburukan, melakukan maksiat di malam hari, itu mungkin persentasenya nggak begitu banyak. Karena mayoritas orang pada malam hari adalah tidur. Tapi Allah berbeda. Justru ketika malam hari itulah Allah mengobral, Allah menurunkan rahmat, kebaikan semuanya di malam hari itu. Nah itu. Nah, wa qala Sayyidil Idrus Abdullah bin Abi Bakar. Sayyid Idrus Abdullah bin Abu Bakar pernah mengatakan, man arada as-safa ar-rabbani, barang siapa yang mengendaki as-safa ar-rabbani itu kelembutan yang bersifat ketuhanan. Apa maksudnya? Akhlak-akhlak yang sifatnya akhlak baik, kelembutan hati, semuanya kelembutan dalam perbuatan, semuanya baikan, itu adalah as-safa ar-rabbani. Termasuk as-safa ar-rabbani itu kelembutan hati sehingga dia bisa merasakan bagaimana kehadiran Allah, bagaimana dia bisa bermunajat kepada Allah, itu bisa merasakan kelezatan dalam hatinya, itu adalah as-safa ar-rabbani. Nah, fa'alaihi maka baginya bil inkisari fi jaufil laili. Hendaknya inkisar itu memecah gelapnya malam. Untuk apa? Ya untuk qiyamul lail, untuk berzikir, untuk bermunajat. Nah itu. Nah, makanya ada orang-orang yang wali-wali itu yang kalau kita biasanya menyebutnya punya makrifat gitu ya. Oh, dia bisa membaca kerentek hati seseorang. Nah, dia bisa membaca isi hati orang. Sebenarnya tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca hati orang karena Allah tidak memberikan seseorang itu bisa mengetahui hati seseorang. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi Allah berikan sebuah kelembutan hati sehingga apa yang dikatakan itu cocok dengan apa yang ada dalam hatinya. Gitu. Makanya ceritanya pengarang kitab ini Imam Al-Haddad itu kan ceritanya beliau buta kan. Yang kemarin di awal itu kita ceritakan ya, beliau itu buta. Tapi dengan kebutaan beliau karangannya luar biasa banyaknya. Yang punya Rotib Al-Haddad itu juga beliau. Bahkan pernah ada orang yang meragukan
ini orang, mohon maaf, orang buta kok bisa seperti itu, apa mungkin, nah gitu. Akhirnya dia pas bertamu bersama banyak orang itu, ketika disuguhin kopi ya, dihidangkan kopi semuanya. Nah sebelum mau diminum ternyata Imam Al-Haddad mengatakan, mohon maaf Bapak, itu kopi jangan langsung diminum, di gelas jenengan ada lalat tadi yang masuk, tolong dibuang lalatnya dulu gitu. Nah ini beliau buta, dari mana bisa seperti itu? Nah, Allah itulah as-sofa ar-robbani, kelembutan hati yang sehingga Allah bisikkan ke dalam hatinya bisa sesuai dengan apa yang ada di dohir, itu seperti itu. Ibaratnya kalau bahasa kita mata batin lah ya, mata batin. Loh bagaimana sekarang ini kan sudah banyak itu, bahkan di TV-TV juga sering itu membaca ini seseorang kan gitu lah. Iya, itu banyak kan pakai jin kalau seperti itu ya, bantuan jin itu. Nah, kalau orang mau beda, wali ketika ngomong beda dengan orang-orang kayak gitu, beda ya. Kalau wali itu nggak pernah mau, apalagi diajak tenar untuk membaca ini, nggak mau biasanya. Justru dia akan menutup dirinya, menutup kewaliannya. Dia nggak mau kewaliannya itu diketahui orang. Nah, ini ada pernah ceritanya disampaikan oleh Kiai Said Agil Sirot ya, waktu umroh bersama Gus Dur itu. Nah, pertama umroh bersama Gus Dur ya, Gus Dur bilang ke Kiai Said, ayo kita nyari seorang alim, kita nyari guru. Nah, dikiranya mau nyari kemana gitu, ke masjid atau tidak, ternyata nyarinya di emper-emperan di lapangan gitu. Akhirnya ketemu dengan orang itu biasa, pakaiannya enggak seperti orang yang alim, seperti apa, enggak, biasa, pokoknya orang biasa. Ketemu di pojok dekat Masjidil Haram gitu, di pojok gitu. Akhirnya Gus Dur pun berkomunikasi, mohon doakan saya. Akhirnya didoakan benar. Habis berdoa, dia pun nggak ngomong apa-apa, akhirnya pergi itu sambil ngomong. Dia dia ngomong sendiri gitu, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sehingga ada orang yang tahu tentang kewalianku gitu. Ya itu seperti itu, Allah alam. Ini ceritanya Kiai Said Agil Munawar sendiri yang bilang seperti itu ya. Ya Allah alam, tapi ya memang seperti itu ada gitu ya. Nah itu namanya as-sofa robbani, kelembutan hati, tapi yang dibimbing oleh Allah, bukan dibimbing oleh jin, dibimbing oleh setan, bukan, tapi bimbingan dari Allah, itu as-sofa robbani. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, yanzilullahu, Allah turun, kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiga malam, al-akhiru, yang terakhir. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Nah, kita nggak usah berpikir gimana cara turunnya, apakah turunnya terus ngapain. Nah itu nggak usah dipikirkan seperti apa. Yang jelas ini Rasulullah yang mengabarkan, itu benar. Permasalahan Allah seperti apa, bagaimana cara turunnya, itu bukan urusan kita, itu zat Allah. Itu nggak bisa kita bayangkan bagaimana. Nah, tapi yang jelas ketika Allah turun berarti Allah ridho pada tempat itu, dan ketika Allah turun itu rahmat, hidayah, semuanya ma'unah, berarti akan turun bersama Allah di situ. Nah, fayaqul, maka Allah pun berfirman, hal min da'in fa astajiba lahu, apakah ada orang yang berdoa, yang meminta kepadaku, maka aku akan kasih, aku akan ijabah doanya. Jadi seperti itu. Ini Allah, malah Allah yang mencari-cari kita itu pada malam hari. Nah, ada nggak yang mau doa ini, saya akan kasih. Ada yang mau curhat nggak, aku dengerin, seperti itu. Nah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullahu, apakah ada orang yang mau minta ampunan kepadaku, fa'aghfirullahu, maka akan aku ampuni. Hal min sa'ilin fa'utihu, apakah ada orang yang mau minta, mau ngemis kepadaku, maka aku akan kasih. Ya. Lalu hal min ta'ibin fa'atuba alaihi,
apakah ada orang yang mau tobat, maka aku akan terima tobatnya. Nah, itu sampai kapan? Hatta yatlu al-fajru, sehingga munculnya fajar pada pagi hari, berarti sampai subuh. Ya tinggal kita bagi aja, kalau malam itu berapa jam, ya ada sepertiga terakhir, disitulah detik-detik dimana Allah akan mengampuni dosa seseorang, Allah akan menerima taubat seseorang, Allah akan memberi orang yang meminta. Nah itu makanya ya kalaupun tidak bisa banyak, mungkin ya cukup sebelum subuh gitu ya, sebelum subuh setengah jam atau berapalah, atau 15 menit boleh juga gitu, itu detik-detik akhir itu ya. Nah ini hadisnya sahih ya, akhrajahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka Imam Al-Haddad mengatakan dengan banyaknya dalil, banyaknya keagungan dan keutamaan sholat lail dan waktu malam itu, maka beliau mengatakan walau lam yarid, seandainya nggak ada fil hathi, seandainya tidak ada anjuran ataupun hadis ataupun ayat fil hathi yang menganjurkan ala qiyamil laili, untuk sholat malam, ghairu hadzal hadits, selain hadis ini, lakafa, maka akan cukup ini. Jadi hadis ini aja sebenarnya cukup buat dasar, buat landasan bahwasanya qiyamul lail itu luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, wal kitabu was sunnatu tafahani bitarghibi fihi wal hathi alaihi. Kitab Al-Quran dan Sunnah itu kedua-duanya juga semuanya ada ayat yang menganjurkan dan memberikan kabar baik untuk orang yang melakukan sholat lail. Nah itu wirid dengan sholat lail.